Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu al-muallifi. Muqaddimah atau pendahuluan dari muallif. Dan ya, yang nampak basmalah di sini Allah alam bukan dari muallif ya, tapi dari Taba'ah. Taib, kata beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fahadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi katabnaha ala wafqil manhajil muqarrari lissanati thalithati athanawiyyati fil ma'ahidil ilmiyah wa sammaynaha al-usulu min ilmi al-usuli. As'alullaha an yaj'ala amalana khalisan lillah nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, segala puji hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Kita senantiasa memujinya dan memohon, meminta pertolongan hanya kepadanya dan beristighfar, memohon ampunan hanya kepadanya dan bertobat hanya kepadanya. Dan kita meminta perlindungan kepadanya dari segala bentuk kejelekan diri-diri kita dan kejelekan dan keburukan amalan-amalan kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah Allah beri hidayah kepadanya, tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Bahkan Nabi ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan syafaat kepada pamannya Abi Thalib, apa kata Allah? Innaka la tahdi liman ahbab walakinallaha yahdi may yasha. Dalil ini menjelaskan kedua jumlah ini. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Namun sebaliknya, siapa juga yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya hidayah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah kepadanya? Innaka la tahdi liman ahbab. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Iya kan? Dan ma'ruf, Abi Thalib telah banyak berkorban untuk Islam dengan membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang paling Nabi cintai, di antara orang yang paling Nabi cintai, tapi tetap Nabi tidak mampu untuk memberikannya hidayah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Ya, hanya Allah semata, tidak ada syirikat baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian setelah beliau membuka dengan bertahmid kepada Allah dan dengan membawakan muqaddimah ini, beliau sedikit menjelaskan tentang kitabnya. Kata beliau, amma ba'du, adapun setelahnya beliau akan jelaskan, fahadhihi risalatun mukhtasarah. Risalah ini adalah risalah yang ringkas.
Ya, makna sesuatu yang ringkas itu mukhtasar. Apa maknanya? Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nah. Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nah. Ya, sesuatu dikatakan mukhtasar, ringkas. Ya, kalau dia memiliki lafaz yang sedikit, tapi maknanya banyak, luas. Mafhum? Tayyib. Maka risalah ini adalah risalah yang ringkas di dalam cabang ilmu usul fikih yang kami tulis sesuai dengan muqarrar, ya, kurikulum tahun ketiga dari sanawiyah. Apa yang sanawiyah? SMA ya. Ya, tahun ketiga SMA. Jadi buku ini ya, di Arab sana dipelajari kelas 3 SMA. Ya, kita ini sudah berjanggut baru belajar. Ya. Baik. Baik, di Ma'had Al-Ilmiyah. Baik. Wasammainaha, dan kami namakan risalah ini dengan nama Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan kita ikhlas hanya kepadanya, dan menjadikan setiap amalan kita bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, karena sungguh dialah Allah zat yang maha dekat lagi maha menerima doa-doa hambanya. Nas'alullaha ayyanfa'ana bihi wal Islam wal muslimin. Baik, langsung kita masuk. Kata beliau rahimahullah, usul al-fiqhi ta'rifuhu. Iya. Beliau rahimahullah sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, beliau memulai dengan memberikan ta'rif, pengertian, definisi, ya. Sebagaimana ya, ini thariqah dari para ulama. Bahkan kaidah yang sering kita sebutkan apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Ya, menghukumi sesuatu itu bercabang dari setelah kita menggambarkannya. Mafhum? Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesuatu, mengetahuinya, mempelajarinya, ya, kita harus mengenalnya dengan mengetahui definisinya, ya. Mafhum? Baik. Kata beliau, ta'rifu usul fiqh, pengertiannya. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibaraini. Ilmu atau kalimat usul al-fiqhi itu diterjemahkan atau diartikan, didefinisikan bi'tibarain, dari dua tinjauan. Iya, kata para ulama, kenapa atau kata pensyarah ini, muallif sendiri di dalam syarahnya, karena beliau mensyarah kitabnya ini, ya kan? Memaparkan kitabnya ini. Syarah usul min ilmi usul oleh muallif sendiri. Iya. Kata beliau, kenapa dari dua sisi? Ya kan? Beliau nanti akan menjelaskan, mendefinisikan usul fikih ini secara terpisah. Ya kan? Masing-masing kalimatnya beliau definisikan dulu kalimat usul, kemudian kalimat atau kata fikih. Kemudian setelahnya baru beliau mendefinisikan secara murakkab, tersusun, usulul fiqh. Ya, sebagaimana kalimat usulul fiqh ini, dengannya lah ilmu ini dinamakan, dinisbahkan. Ya kan? Kata beliau, al-awwal, i'tibar yang pertama, atau sisi yang pertama, tinjauan yang pertama. Bi'tibari mufradaih. Ya. Kalimat usulul fiqh ini diterjemahkan ya, dari tinjauan mufradaih. Apa mufradaih di sini? Masing-masing katanya. Makanya beliau katakan setelahnya, maksudnya bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Maksudnya mufradaih di situ, kita definisikan dulu kalimat usul dengan tersendiri, kemudian kita definisikan kalimat fikih. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena nama ini juga, kalimat ini juga kan tersusun dari dua kata. Apa nama jumlahnya ini? Mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih itu tidak bisa dipahami maknanya, ya, kecuali kita pahami dulu arti setiap katanya. Mafhum ini? Ya kan? Sama seperti Abdullah. Abdun
dengan lafdzul jalalah. Masing-masing memiliki makna. Tapi kapan terjadi makna Abdullah itu? Kalau dia digandingkan. Iya kan? Nah, jadi karena kalimat ini dari mudhaf mudhafun ilaih, sebelum kita mengetahui maknanya secara bersamaan, murakkab, tersusun, kita harus tahu masing-masing makna dari masing-masing katanya. Taib. Nah, jadi yang diinginkan dengan mufrad di sini bukan lawannya musanna dengan jamak, ya kan? Tapi lawannya murakkab. Ya, lawan dari kalimat yang tersusun. Berarti dia kalimat tersendiri. Mafhum ini? Jadi sisi yang pertama yang akan beliau bawakan definisi usulul fikhi dari masing-masing katanya. Beliau akan mendefinisikan kata usul dulu, dan kemudian beliau akan mendefinisikan kata fikih. Kata beliau rahimahullah, fal usulu jam'u aslin. Maka kata usul itu adalah jamak atau bentuk jamak dari kata aslun. Taib. Jamak apa ini? Jamak taksir. Taib. Nah, sekarang kalimat usul atau kata usul itu jamak dari kata aslun. Apa itu aslun? Didefinisikan. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ya. Yang namanya asal itu, dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Nah, ini paham ini? Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Atau didefinisikan dengan definisi yang lain oleh para ulama. Para ulama berkata, ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Ya, ini definisi lainnya. Ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Ya, jadi asal itu dalam definisi yang lain dia adalah sesuatu yang darinya bercabang sesuatu yang lainnya. Nah, ini mungkin lebih dipahami ya. Taib. Nah, paham ini apa makna asal atau asal dalam bahasa Arab? Ya, dia sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Atau boleh kita katakan dengan definisi yang lain, dia sesuatu yang bercabang darinya, sesuatu yang lainnya. Beliau kasih contoh. Apa contohnya? Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuh. Contohnya asal dari sebuah tembok. Apa itu? Kata beliau, wa huwa asasuh, pondasinya. Perhatikan pondasi itu. Pondasi ini kenapa dikatakan asal? Karena di atas pondasi ini dibangun apa? Dibangun tembok, perkara yang lain. Nah, itu tembok, atap, ya kan? Kemudian pondasi yang lainnya lagi, kemudian lantai yang lain lagi. Nah, inilah maksud dari asal ini. Ya kan? Dia sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Nah, seperti ini tadi. Asal dari sebuah tembok itu apa? Atau sebuah bangunan, apa itu? Pondasi. Contoh yang lain supaya lebih paham. Wa aslu syajarati alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Contoh yang kedua, aslu syajarah. Asal dari pohon itu. Apa asal dari pohon? Akarnya. Makanya kata beliau, asal dari pohon alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha. Yang bercabang darinya dahan-dahannya. Dahan-dahan pohon itu dari mana bercabang? Dari akarnya. Iya kan? Nah, kenapa dahan pohon ini atau akar pohon ini dinamakan asal? Kembali ke definisinya. Ya kan? Karena bercabang darinya sesuatu yang lainnya. Mafhum ini? Nah, di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama juga seperti misalnya al-ab wal jad. Seorang bapak dan seorang kakek misalnya. Iya. Jadi kita sebagai seorang anak, ya kan? Bapak dengan kakeknya kita ini apa namanya? Asal. Nah, kita apa namanya? Nanti far' namanya, ya kan? Kenapa bapak dan kakek kita namanya asal? Kembali ke definisinya. Karena bercabang dari mereka sesuatu yang lainnya. Siapa itu? Ya kita. Mafhum ini? Taib. Alhamdulillah. Kemudian beliau membawakan ayat. Qala Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Beliau membawakan contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, tidakkah kalian melihat, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan
permisalan ya, terhadap suatu kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik ini? Penafsirannya oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah mempermisalkan kalimat tauhid? Ya, kalimat la ilaha illallah seperti apa? Syajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik, yang kokoh, yang indah. Bagaimana itu permisalannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun. Yang dimana asalnya itu, akarnya itu tertanam di dalam tanah. Namun far'uha fis sama. Cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Ya kan? Subhanallah. Syahidnya apa? Beliau ingin mempercontohkan bagaimana yang dimaksud dengan asal itu. Ya kan? Nah, seperti ini tadi. Asal itu sesuatu yang cabangnya itu tertanam. Ya, tertanam di bawah tanah, kemudian bercabang nanti darinya sesuatu yang menjulang sampai ke langit. Nah, ini intinya syahid yang beliau membawakan. Bagaimana penggambaran kita terhadap asal itu. Ya kan? Di sini ada sedikit ya faedah tentang kalimat usul di sini. Iya. Beliau di sini membawakan kalimat usul atau kata usul dari sisi bahasa saja, dan beliau tidak membawakan definisinya secara istilah. Padahal nanti di kalimat fikih atau kata fikih itu beliau membawakan maknanya dari sisi bahasa dan istilah. Ya, sebagai faedah saja bahwasanya kalimat usul ini secara istilah itu digunakan dalam banyak makna. Ya, namun di antaranya, dan ini yang paling seringnya, ya, dia bermakna ad-dalil. Ya, satu saja kita ambil ya, karena kita tidak fokus di sini. Kita hanya ingin sebagai ta'rif saja, dan supaya tidak terjadi iskal. Ya, ya. Maka secara istilah kalimat usul itu atau asal itu digunakan dalam banyak makna. Salah satunya itu dia bermakna dalil. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya ucapan seseorang yang mengatakan asal dalam kewajiban salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu as-shalah. Asal dari kewajiban salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu as-shalah. Apa maknanya asal di sini? Dalil. Jadi maksudnya asal dari kewajiban salat, maksudnya dalil akan kewajiban salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita tidak bingung saja. Jangan sampai kita dapat nanti jumlah yang seperti ini. Maksudnya asal ini apa? Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, wal fiqhu lughatan. Adapun kata fiqh secara bahasa, al-fahmu bermakna al-faham, pemahaman. Ya kan? Kalau ada orang berkata fahima ar-rajulu kalami. Apa maksudnya? Atau fakiha ar-rajulu kalami. Laki-laki itu fakih terhadap kalamku. Apa maksudnya? Fahima, dia paham. Nah, ini maknanya. Apa contohnya? Kata beliau, wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ini firman Allah terhadap Nabi Musa tatkala Allah memerintahkannya untuk menasihati Firaun. Ini kan? Nah, kata Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya hilangkanlah, lepaskanlah ikatan atau hal yang berat yang berada di lisanku, yafqahu qawli, agar kiranya mereka fakih terhadap ucapanku. Apa yang dimaksud dengan fikih di sini? Al-faham, paham. Jadi maksud di sini yafqahu qawli ay yafhamu qawli, agar kiranya mereka paham ucapanku. Mafhum ini? Baik. Sama seperti firman Allah misalnya tentang makhluk-makhluk Allah yang berzikir kepadanya, yang bertasbih kepadanya, yang bertasbih kepadanya. Apa kata Allah? Walakinnakum apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Iya. Mereka bertasbih, semua makhluk Allah bertasbih. Hanya saja sebagian makhluk Allah seperti gunung dan jamadat yang lainnya, mereka bertasbih, hanya saja kita tidak mendengar, kita tidak paham terhadap tasbih mereka. Mafhum ini? Ini secara bahasa.
Iya, kemudian kata beliau wastilahan, secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyah. Kata fikih atau ilmu fikih itu secara istilah dia adalah ilmu yang memahamkan seseorang tentang hukum-hukum syar'i, atau dia adalah ilmu yang memahamkan tentang hukum syar'i yang berbentuk amalan. Nah, lihat. Dia adalah pemahaman terhadap hukum syar'i. Haram, wajib, mubah, ya kan? Atau misalnya sunnah ataukah makruh. Ya. Pemahaman tentang hukum-hukum syar'i namun berupa amalan. Salat, zakat, taharah, puasa, haji, umroh, ya kan? Zakat, ya. Bi adillatiha at-tafsiliyah, melalui dalil-dalilnya secara terperinci. Ya. Jadi ilmu fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i berupa ibadah dengan melalui dalil-dalilnya secara terperinci. Maksudnya apa? Ilmu fikih itu bagaimana kita mengetahui hukum suatu ibadah. Salat apa hukumnya? Ya. Puasa apa hukumnya? Ya kan? Zakat apa hukumnya? Haji dan seterusnya. Melalui apa? Dalil-dalil secara terperinci. Apa maksudnya dalil secara terperinci? Setiap hukum ada dalilnya. Seperti kewajiban salat, firman Allah SWT, wa aqimus shalah, kewajiban zakat, wa atu zakah misalnya. Kemudian kewajiban berpuasa, ada dalilnya. Kemudian kewajiban berhaji, ada dalilnya. Ya, jadi setiap masalah ada dalilnya. Ini ilmu fikih. Bagaimana seseorang mengetahui hukum dari suatu ibadah, ya, dengan dalilnya secara terperinci. Maksudnya tadi dalil secara terperinci, dalil yang langsung menunjukkan tentang ibadahnya. Ya kan? Mafhum ini? Yang tidak paham angkat tangannya. Bertanya saja. Ya? Mafhum? Mafhum, paham ini? Nah, ini fikih secara istilah. Nah, kemudian beliau setelahnya merinci apa yang beliau bawakan. Fal muradu bi qaulina ma'rifatu al-ilmu wadh-dhannu li'anna idrak al-ahkam al-fiqhiyyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi katsirin min masail al-fiqh. Dan yang kami inginkan, yang diinginkan dengan ucapan kami ma'rifah, itu mencakup al-ilm wadh-dhann. Mencakup ilmu yang didasari dengan keyakinan. Ini al-ilm ini. Kalau al-ilm itu ilmu yang didasari dengan keyakinan. Ya kan? Dan juga mencakup adh-dhann, sangkaan. Nah, tapi ingat, sangkaan yang diinginkan di sini apa? Adh-dhann ar-rajih atau ghalabati adh-dhann. Sangkaan besar. Ya kan? Nah, sangkaan yang dibangun di atas apa? Ijtihad. Ya kan? Paham ini? Bukan sangkaan yang tidak ada dasarnya. Nah, karena kalau sangkaan yang tidak ada dasarnya ini madhmum, dicela. Nah, jadi yang diinginkan dengan ma'rifah di sini, ya, baik itu pengetahuan yang didasari dengan keyakinan atau pengetahuan yang dibangun di atas ghalabatil dzan, sangkaanku kuat. Nah, ini akan datang contohnya. Kenapa kata beliau? Li'anna idrakal ahkamil fiqhiyah, karena pengetahuan terhadap hukum-hukum fikih itu, ya kan, sebahagiannya ada yang diketahui melalui yakin dengan ilmu berdasarkan keyakinan, dan ada yang diketahui dengan dhan, sangkaan yang kuat, ya kan? Apa itu sesuatu yang diketahui dengan ilmu beserta keyakinan? Ini kata para ulama, ma'ulima fi syara' bid darurah. Segala sesuatu dari syariat ini yang diketahui secara pasti. Seperti apa? Seperti pengetahuan seseorang tentang wajibnya sholat 5 waktu. Haramnya zina. Haramnya khamr. Dan yang sebagainya. Yang semisal dengannya. Ya. Ini diketahui oleh seseorang ini secara pasti. Tidak ada yang menyelisihinya. Ini maksudnya. Bagaimana seseorang itu mengetahui sesuatu dengan yakinian, pengetahuan dengan didasari keyakinan seperti ini. Yang pertama, diyakini secara pasti dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya kan?
ada nas yang sharih yang menjelaskannya. Nah, kalau sesuatu yang diketahui dengan dhon, ghalabatil dhon, ya sangkaan kuat, sesuatu yang dia dibangun di atas dalil, sangkaan, tapi ada perselisihan di dalamnya. Mafhum ini? Kan seperti hukum salat di masjid misalnya. Apakah wajib? Ada yang mengatakan sunnah. Ini kan ada perselisihan, tidak disepakati. Dari perselisihan inilah akhirnya ada bercabang pendapat. Pendapat-pendapat bercabang ini apa? Inilah pendapat yang dibangun di atas dhon yang rajih, ya, sangkaan besar. Setelah dia teliti, kalau menurut saya pendapat ini yang kuat. Nah, ternyata di sana ada pendapat lain. Tidak. Kalau saya menurut keyakinan saya ini yang kuat setelah saya teliti. Nah, ini masalah yang seperti ini yang dimaksudkan dengan masalah fikih yang dibangun di atas sangkaan yang kuat. Tidak disepakati. Ada perselisihan di dalamnya. Mafhum ini? Tayyib. Nah, kemudian yang kedua, wal muradu biqaulina. Tayyib, kita ambil sedikit agak telat tadi masuknya. Wal muradu biqaulina al ahkam syar'iyyati al ahkamul mutalaqqah min asy-syar' kal wujubi wat tahrim. Dan yang diinginkan dengan ucapan kami ahkam syar'iyyah. Apa yang diinginkan dengan ahkam syar'iyyah? Al ahkam al mutalaqqah min asy-syar'. Segala hukum yang diambil dari syariat. Yang diambil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para salaf. Ya kan? Maka keluar darinya, kata beliau, seperti hukum wajib dan haram. Ya kan? Nah, ini dia. Hukum syar'i. Yang diinginkan hukum yang diambil dari syariat, dari Al-Quran dan sunnah. Maka setiap hukum, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, yang diambil dari Al-Quran dan sunnah, berarti namanya hukum syar'i. Pemahamannya, selain hukum yang diambil dari Al-Quran dan sunnah, atau hukum yang diambil selain dari Al-Quran dan sunnah, berarti bukan hukum syar'i. Makanya beliau kecualikan. Setelahnya kata beliau, fakharaja bihi, keluar dari ucapan kami atau apa yang kami maksudkan dengan hukum syar'i, al-ahkamul aqliyah. Hukum-hukum aqliyah. Apa itu? Hukum yang diambil atau bersandarkan dengan akal. Seperti apa contohnya? Kata beliau, kama'rifati annal kulla akbar minal juz'. Seperti pengetahuan seseorang bahwasanya sesuatu seluruhnya itu lebih banyak daripada setengahnya. Nah, sekarang, apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa sesuatu itu secara keseluruhan lebih banyak dari setengahnya? Ada dalilnya? Tidak ada. Ya kan? Nah, tapi ini diketahui secara akal. Nah, maka hukum yang seperti ini itu keluar dari hukum syar'i. Maka tidak akan dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian setelahnya, wal ahkamul adiyah, keluar pula dari apa yang kami maksudkan dari hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum adiyah. Apa itu hukum adiyah? Hukum yang diambil dari adat dan kebiasaan. Ya. Seperti apa? Kama'rifati nuzulit talli fil lailati syatiyati idza kana al-jawu sahwa. Seperti pengetahuan seseorang bahwasanya atau akan turunnya, akan munculnya embun di pagi hari tatkala malam itu dingin dan cuaca pada waktu itu sedang mendung. Seperti pengetahuan seseorang. Kalau malam misalnya mendung, cuaca dingin, biasanya di pagi harinya apa? Akan muncul embun. Ini secara kebiasaan. Apakah ada dalil yang menunjukkan ini? Al-Quran atau Sunnah? Ya. Apakah bisa ditetapkan dengan akal? Tidak. Tapi berdasarkan kebiasaan, ya kan? Nah, hukum ini terjadi. Sama seperti kalau mendung biasanya akan turun hujan. Nah, ini hukum adiyah. Atau sama seperti obat itu ternyata bermanfaat menjadi sebab bagi orang yang sakit. Ini adiyah semua. Kebiasaannya seperti itu. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah besok kita habiskan ini insya Allah. Ikhwas sekalian bersabar ya. Di awal-awal ini kita ambil lambat sedikit demi sedikit ya, tapi nanti di pertengahan kitab itu kita akan baca dengan lebih cepat insya Allah. Karena yang penting itu pemahaman awalnya. Karena kalau kita sudah tahu ya apa yang kita mau pelajari, kita sudah tahu dasarnya, kita sudah paham insya Allah berikutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya.
Mukhtasarun ma qalla lafduhu wa kathura ma'nah. Apa yang sesuatu yang sedikit lafadznya tapi luas maknanya. Baik, ada lagi? Kalau ya ilmu yang dibarengi dengan keyakinan. Al ilmu ma'al yakin. Baik, ada lagi terakhir? Syatiah malam yang dingin. Allah alam. Coba kalian cari lagi. Saya belum sempat ini. Cari terjemahannya, ini yang saya ingat saja tadi. Apa? Kalau misalnya ada kesalahan dalam terjemah atau apapun, langsung tegur ya. Langsung saya tegur. Tidak masalah. Apalagi yang terakhir? Iya, kita. Iya. Aslun secara istilah itu biasa digunakan. Sebenarnya dia digunakan dalam banyak makna. Tapi diantaranya ad-dalil. Dalil. Kata asal itu terkadang digunakan dan diinginkan dengannya makna dalil. Contohnya tadi, misalnya seorang berkata, asal pada kewajiban sholat adalah firman Allah wa aqimus sholah. Apa yang dimaksud dengan asal di sini? Dalil. Dalil dari kewajiban sholat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus sholah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.